Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini pun kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama doakan siapapun saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita yang hari ini dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Allahumma shfi mardana, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa, ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqaman. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang telah membawa cahaya dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang. Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya malam hari ini insyaallah termasuk umatnya yang senantiasa taat kepada ajaran agamanya, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pekan kelima ini kita akan isi dengan tema bebas, supaya pembahasannya bebas ke sana kemari. Bapak Ibu, namun yang paling penting yang saya sampaikan malam hari ini adalah temanya tentang nikmat yang sering terlupakan oleh kita. Dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sampaikan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi makasirun minan nas, bahwa ada dua nikmat yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat itu? Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luangnya waktu. Nikmat sehat ini terkadang kita lupa akan syukur. Padahal di saat kita sudah diberikan sakit atau penyakit, baru akan terasa bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Orang rela demi kesembuhan, dia berkorban, bisa menjual rumah dan kendaraannya. Untuk apa? Untuk sehat. Di saat dia datang ke dokter, kemudian kata dokter, Pak, ini penyakit harus dioperasi. Biayanya kurang lebih 200 jutaan. Bagaimana reaksi atau sikap orang yang sakit tadi? Walaupun biayanya mahal, pasti dia akan berusaha untuk mencari atau ikhtiar kesembuhan, walaupun dengan menjual rumah dan kendaraannya. Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham di dalam kitab Nasaihul Ibad, kata beliau, as-sihhatu la ya'rifu qadruha illal mardu. Kesehatan tidak akan bisa kita nikmati di saat
pada saat kita sudah dikasih penyakit. Banyak hari ini orang-orang yang sedang sakit, bahkan mereka sedang di rumah sakit, baringan, tiduran, gak bisa apa-apa. Ada juga yang di rumah, kagak bisa bangun, kagak bisa jalan. Tapi Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir ke masjid, alhamdulillah. Tadi bisa jalan dari rumah ke masjid, bisa hadir, bisa duduk. Ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, malam yashkur an-ni'ama faqad ta'aradu li zawaliha. Siapa saja orang yang tidak syukur nikmat, yang tidak mensyukuri nikmat Allah, seolah-olah dia mengusir nikmat yang ada di dirinya. Wa man syakaraha faqad qa'ada bi iqaliha. Sebaliknya orang-orang yang syukur nikmat, seolah-olah dia telah mengikat nikmat yang ada di dirinya. Wa zadahullahu nikmatahu, dan Allah akan terus menambah nikmat tersebut. Tuh dengan syukur Bapak Ibu, subhanallah. Maka yuk kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Minimalnya ucapkan alhamdulillah. Ini tanda syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat yang sering terlupakan itu adalah wal faragh. Nikmat luangnya waktu. Coba kalau kita sudah dikasih kesibukan oleh Allah, kita jangankan untuk sholat ke masjid, bahkan menyisihkan waktu untuk sholat saja kagaknya sudah kagak bisa kalau orang sudah sibuk. Atau pengen ke masjid gak ada waktu untuk sholat berjamaah, pengen ke majelis taklim gak bisa karena kesibukan kita. Pengen baca Quran setiap hari misalkan 1 juz, kagak bisa karena kesibukan kita. Pengen melakukan sholat-sholat sunnah karena kesibukan kita, sehingga itu semua tidak bisa kita lakukan. Padahal ketika kita mempunyai waktu luang, itu kesempatan bagi kita yang harus kita manfaatkan, maksimalkan untuk melakukan ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 kemuliaan yang Allah akan berikan bagi mereka yang meluangkan waktu untuk ibadah. Dalam hadis qudsi, Allah menyeru, yabna Adam, hei anak Adam. Siapa anak Adam itu? Kita. Diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah, yabna Adam, hei anak Adam, tafarrog, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Tafarrog li ibadati, luangkan, sempatkan waktu untuk ibadah kepadaku. Jaminan pertama, amla sodaroka ginna, aku kata Allah akan memenuhi hatimu dengan rasa kekayaan. Kesempitan hidup dihilangkan sama Allah, kesusahan, kebingungan, rupeknya kehidupan, atau misalkan sempitnya rezeki, itu dihilangkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu, itu kemuliaan yang Allah berikan pertama bagi orang-orang yang mau menyempatkan waktunya untuk melakukan ibadah. Yang kedua, kemuliaan yang Allah berikan, wa asuddu fakroka. Setelah Allah akan memberikan rasa kekayaan ke dalam hatinya, yang kedua Allah akan hilangkan kesempitan hidupnya. Kefakiran, kemiskinan akan dihilangkan oleh Allah SWT. Fakir di sini bisa jadi 2. Satu, fakir ilmu yang Allah hilangkan. Yang kedua, fakir harta pun yang akan Allah hilangkan. Wa illam taf'al, jika kamu tidak meluangkan waktu ibadah kepadaku, malaktu yadaika syuglan, aku akan bikin kamu bingung terhadap kehidupan dunia ini. Yang hari-hari dipikirkan dunia lagi, bingung akan kehidupan dunia ini, subhanallah.
Pertanyaannya, Pak, Bu, apakah kita tidak boleh cinta dunia? Boleh, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai kecintaan kita kepada dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja. Jangan sampai lupa akan kewajiban kita kepada Allah. Karena orang melupakan nikmat luangnya waktu ini karena lupa akan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Apa kewajiban kita sebagai hamba Allah? Kan Allah ciptakan kita ke dunia ini kan untuk ibadah. Untuk ibadah. Maka dengan luangnya waktu ini, kata Nabi, ini yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia karena lupa akan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dalam surah Toha ada ayat waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang dia berpaling, a'radu an dzikri di sini kata ulama tafsir, mereka yang tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan mereka yang tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah. A'radu an dzikri di sini kata ulama sebagian ulama tafsir. Maka bagi mereka yang tidak mau melaksanakan perintah Allah, fa innallahu ma'isyatan dongka. Sesungguhnya bagi dia akan diberikan kehidupan yang sangat sulit, serba sulit. Maka jangan salahkan Allah. Ya Allah, kenapa sih saya hidup ini begini-begini saja? Kagak ada kemajuan, rezeki hararese gitu. Rezeki itu sulit gitu. Permasalahan terus bertubi-tubi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Musibah pun begitu juga, datang lagi. Belum yang satu beres, datang lagi. Belum beres lagi, masih datang lagi. Terus bertubi-tubi permasalahan itu kepada kita. Itu disebabkan karena ulah kita sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Kita jauh dari Allah. Jangankan yang sunnah, yang wajibnya pun ditinggalin. Pak, saya mah alhamdulillah kewajiban mah sudah. Ya alhamdulillah, tambahin dengan yang sunnahnya. Seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innallahu ma'isyatan dongka. Karena kita hidup di dunia pasti pengen senang. Gak ada orang yang hidupnya pengen sengsara. Ada gak yang hidupnya pengen sengsara? Gak ada. Nih bapak yang hadir, ibu yang hadir sekarang, kita kan hidup pengen bahagia, pengen senang. Bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi kita sebagai orang beriman harus berkeinginan pengen bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu jangan iri dengan mereka-mereka yang hidupnya senang, hartanya banyak, tapi tidak ibadah. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sorga mereka sekarang di dunia. Sorganya orang beriman itu nanti di akhirat. Orang beriman di dunia ini ibaratkan seperti di penjara. Yang namanya kita di penjara, betah gak? Betah gak ibu bapak? Ada yang betah? Penjaranya para koruptor. Enak, ada AC, ada TV. Aduh, ampun aing mah. Ada bantal, coba. Ada kasur, enak. Atau jangankan 10 tahun, 20 tahun pun dia mah enak aja. Gak ada jerahnya kalau di penjara itu. Coba hilangin AC-nya, gak usah dipakein AC. Kipas angin pun gak usah, gitu misalkan. Kasur kagak ada, bantal kagak ada. Biarin saja tidur di mana? Di lantai. Supaya jerah dengan di penjara itu. Kalau sekarang fasilitasnya enak, kayak di hotel, ya hanya mambobo, hari gitu mah. Kita pun mau kalau hidup kayak seperti di hotel mah, begitu.
Nggak akan ada jerahnya Bapak Ibu. Maka jangan diberikan fasilitas seperti itu. Tah orang beriman di dunia ibaratkan seperti di penjara. Ingat kata Nabi, ketika engkau melihat seseorang rezekinya terus kayaknya itu, hidupnya enak, rezekinya banyak, hartanya banyak, kagak pernah sakit, tapi dia tidak pernah ibadah. Apa kata Nabi? Fahuwa istidrajun. Itu merupakan istidraj. Bagi mereka orang-orang kafir itu istidraj. Dunia ini diberikan kepada siapa saja Bapak Ibu. Apakah dia orang beriman atau tidak, dikasih. Apakah dia rajin ibadah atau tidak, dikasih dunia mah. Tapi ingat kata Nabi, walakinnal iman yu'ti man yuhib. Tetapi iman ini hanya diberikan bagi mereka yang Allah cintai. Dunia itu diberikan kepada siapa saja. Apakah dia orang yang beriman atau tidak, dicintai atau tidak sama Allah, dikasih semuanya dunia ini Bapak Ibu. Makanya gak usah bingung dalam urusan dunia mah, rezeki mah. Selama kita masih hidup bernapas di dunia ini, rezeki kita masih ada. Sudah disiapin oleh Allah. Tinggal kita ikhtiarnya, berusahanya. Gak boleh kita diam-diam saja. Harus ada ikhtiarnya. Walaupun kita menjual air aqua di jalanan, itu sudah ada ikhtiarnya Bapak Ibu. Usahanya sudah kelihatan ada. Seperti itu. Apakah orang-orang Islam atau orang beriman ini tidak boleh kaya? Oh, harus. Orang Islam itu harus kaya-kaya. Kenapa? Kita mau pergi haji umroh kan harus pakai duit. Kalau duit kagak ada, bisa gak berangkat? Kagak bisa. Bisa berangkat itu karena ada ongkosnya. Walaupun diongkosin sama orang, kan gitu. Kan pakai ongkos, pakai duit, berarti kita butuh dengan dunia. Jadi jangan bilang kita tidak butuh dengan dunia, semua butuh. Kita mau bangun masjid dengan duit, bangun pesantren dengan duit, membangun ini itu kan dengan dunia, dengan duit. Maka kita sebagai umat Islam harus kaya agar bisa membantu mereka fakir miskin. Maaf, jangan sampai orang di luar Islam justru yang membantu kita nyumbang ke masjid. Harusnya kita yang nyumbang kepada mereka. Kan gitu idealnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka perkara dunia ini siapapun dikasih sama Allah. Gak usah bingung. Allah memanggil lagi kepada kita, yabna Adam, hei anak Adam. Khalaqtus samawati wal ard. Aku ciptakan langit dan bumi. Falam a'ya bi khalqihinna, dan aku tidak capek menciptakan langit dan bumi itu. Jadi kata Allah, aku ini tidak capek menciptakan langit dan bumi. Jangankan langit bumi, apapun bisa diciptakan sama Allah. Afa a'ya bi radifatainilak. Allah bertanya kepada kita dengan memakai hamzah istifham. Apakah aku akan capek hanya dengan memberi makan 2 roti kepadamu? Semua makhluk yang ada di dunia ini kan sudah dikasih rezekinya sama Allah. Yang ngasih rezekinya Allah. Yang ngasih makan minumnya Allah. Jangankan 2 roti. Semua semua makhluk yang ada di dunia ini dikasih rezekinya sama Allah SWT. Khalaqtuka li ibadati, aku ciptakan kamu untuk ibadah kepadaku. Falatal ab, jangan main-main kata Allah. Dalam hal perkara ibadah itu kita tidak boleh main-main, harus sungguh-sungguh dalam ibadah mah. Wa takaffatu alaika birizqin, aku telah tetapkan rezeki untuk kalian. Falatas'ab, jangan capek-capek. Jangan terlalu capek-capek kata Allah.
Fa in wajadtani wajadta kulla syai'in, jika engkau mendapatkan aku maka engkau akan mendapatkan segala-galanya. Fa in faqadtani faqadta kulla syai'in, jika engkau tidak mendapatkan aku maka engkau tidak akan mendapatkan segala-galanya. Maknanya apa? Dekatkan diri kita kepada Allah, khidmatlah kita kepada Allah. Sebenarnya ketika Allah menciptakan dunia ini, kata Allah, ikhdimi man khodamani, wahai dunia, layani, kata Allah, layani orang-orang yang melayani aku, kata Allah. Ikhdimi man khodamani, layani wahai dunia orang-orang yang melayani aku. Tapi ingat sebaliknya, wastakhdimi man khodamaki, jadikan dia budak, perbudak dia bagi orang-orang yang telah melayanimu, kata Allah. Subhanallah. Dunia akan melayani kita kalau kita melayani Allah. Kalau kita melayani dunia, justru kita akan dijadikan budak oleh dunia. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tuh. Sebenarnya hidup orang beriman itu enak. Enak hidupnya. Kenapa? Dunia saja mendekati. Para sahabat dulu, Bapak Ibu, harta benda dunia sampai emas perak itu ditendang-tendang oleh sahabat. Ditendang-tendang, kenapa? Gak ada harganya di diri sahabat tersebut. Kenapa? Karena sudah tertanam keimanan, ketakwaan yang benar kepada Allah SWT. Kenapa? Prinsipnya, selama kita hidup di alam dunia, dunia pasti akan melayani kita dan akan datang ke kita. Masya Allah. Kita sudah bisa belum seperti itu? Insya Allah belajar ya. Maka perlu terus menanamkan keyakinan ya. Yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang karyawan, yakini yang mendatangkan duit itu bukan karena kita sebagai karyawan, hakikatnya Allah. Kita sebagai seorang guru di sekolah dimanapun, yakini yang mendatangkan duit, rezeki itu hakikatnya dari Allah. Kita sebagai seorang pedagang, yakini dalam hati kita yang mendatangkan duit, rezeki itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi hidupnya telah sukses. Sukses, bahagia, jaya. Kenapa? Karena kuncinya itu iman. Kuncinya itu hanya iman saja. Mereka hidupnya sukses dunia akhirat. Masya Allah. Kuncinya adalah iman. Maka tanamkan keimanan, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu tauhid disebut dengan akidah. Pondasi diri kita dengan 3. Pertama akidah, yang kedua pondasi agama itu ada 3. Pertama akidah, syariat, dan akhlak. Maka Nabi itu pernah didatangi. Bahkan hadisnya itu hadis masyhur disebut dengan hadis Jibril. Pasti Bapak Ibu sudah tahu hadis Jibril. Yang Nabi pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ditanya tentang 3 hal tadi. Ya. Nabi ditanya mengenai tentang iman, tentang akidah. Yang kedua ditanya tentang Islam. Kemudian yang ketiga ditanya tentang akhlak. Ditanya oleh Nabi, tapi beliau membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi. Shadaqta ya Muhammad. Apa dalam hadis ini ternyata sengaja malaikat Jibril itu untuk memberikan pelajaran kepada Nabi dan sahabat.
tentang masalah iman, akidah, kemudian Islam dan akhlak. 3 perkara ini memang sangat penting, perlu kita terapkan dalam diri kita. Makanya terapkan di keluarga kita, baik anak-anak kita, istri kita, suami kita, untuk memperkuat kehidupan kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang bahwa 2 nikmat yang sering terlupakan, 1 nikmat sehat, yang kedua nikmat luangnya waktu. Untuk itu 2 nikmat ini mari kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah. Sering kita mendengar dari masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastikan kalau kita mendengar innalillahi, oh ada orang meninggal gitu kan. Dari masjid satu terdengar innalillahi, masjid satu innalillahi. Itu menunjukkan bahwa ada saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Tapi kita masih diberikan kesempatan. Umur, alhamdulillah masih bisa duduk, masih bisa apa? Hadir di majelis ilmu, masih bisa hadir salat berjamaah. Ini kenikmatan luar biasa Bapak Ibu. Maka untuk itu mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Keistiqomahan untuk terus melakukan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya buka tanya jawab. Ada yang bertanya silakan. Masih ada waktu. Ada yang bertanyakan? Silakan. Atau enggak ada? Kalau enggak ada saya tutup. Di antara sifat sahabat itu yang disebut dengan islahun nafsi, selalu memperbaiki diri. Apa yang diperbaiki? Pertama, islahul akidah. Terus diperbaiki tentang akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan kita kepada selain Allah. Dan itu sangat membahayakan kita. Kalau ada keyakinan kepada selain Allah, maka itu dikatakan dengan syirik. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah kecuali ketika dia bertobat. Yang kedua, islahul ibadah, selalu terus memperbaiki ibadahnya. Maka dalam ubudiyah, maka kenapa kita belajar fikih, itu salah satunya untuk terus memperbaiki ibadah kita. Ya, ibadah kita kepada Allah, baik dalam hal kaifiat, praktek-praktek ibadah kita, keseharian kita, haddu minallah, dan kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia juga dalam hal ibadah. Kemudian islahun niat, selalu memperbaiki niat dalam hal apapun. Ini sifat sahabat Nabi. Yang setiap hari niat itu terus diperbaiki. Maknanya apa? Agar tidak ada niat-niat selain lillah. Kalau kita duduk di majelis ilmu niatnya bukan karena Allah, kan ada pahalanya enggak? Kan enggak ada. Bisa menghapuskan pahala atau nilai pahala ibadah kita. Maka terus niatkan, lillah, ya Allah saya hadir di majelis ilmu lillah, saya talabul ilmi, saya sholat berjamaah di masjid karena Allah. Terus islahun niyah. Kemudian islahul muamalah, ya. Muamalah dalam hal praktek keseharian kita, baik sesama manusia tadi, seorang pedagang, muamalahnya harus baik, ya. Apapun, kejujuran harus terus ditanamkan. Ini yang ditanamkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sehingga hidupnya sukses. Kemudian islahul muasyarahnya terus diperbaiki, bukan hanya muamalah, muasyarahnya pun terus diperbaiki. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita perbaiki iman kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki terus niat kita dalam hal
ibadah apapun niatkan lillahi ta'ala. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup. Ibu ada yang mau tanya? Atau bebas apa? Bangga. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum mendengar ya keterangan hadisnya, belum bisa menjawab. Nanti kita akan tengok-tengok. Ya, belum bisa menjawab karena belum mendengar atau belum membaca. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi PR. Ada lagi? Silakan. Imam Syafi'i itu pernah ditanya dengan beberapa macam pertanyaan, sampai puluhan pertanyaan. Tapi yang dijawab oleh Imam Syafi'i itu hanya beberapa pertanyaan. Kenapa? Menunjukkan tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Bisa dijawab tapi tidak bisa langsung diutarakan jawabannya. Nah, dalam hal ini karena tadi saya belum tahu, maka belum bisa jawab. Seperti itu. Baik, ada lagi? Mangga? Atau cukup? Baik, kalau gak ada, saya anggap cukup. Dan saya anggap Bapak Ibu sudah bisa memahaminya. Terima kasih. Mohon maaf, kita sambil nunggu sholat isya beberapa menit lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pelajari hari ini insya Allah menambah ilmu wawasan bagi kita semua, terutama dalam peningkatan iman dan ibadah kita pada Allah SWT. Maka inti dari pembahasan tadi ada dua nikmat yang kita sering lupakan. Tadi apa satu? Nikmat sehat. Yang kedua, luangnya waktu. Orang yang meluangkan waktu akan mendapatkan dua kemuliaan. Satu, Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa kekayaan. Yang kedua, akan dihilangkan kefakiran dalam dirinya. Itu kemuliaan bagi orang-orang yang mau meluangkan waktu untuk ibadah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.